Halo semuanya, selamat datang di dalam video pengenalan software Pensif. Nah, di sini untuk mengunduhnya terlebih dahulu, silakan rekan-rekan mencari kata kunci Pensif download dan silakan mengunjungi ke website resminya, karena di sini pengunduhannya langsung ke dalam website resminya. Setelah itu kita klik aja ke dalam website resminya. Nah, sebelum masuk ke proses instalasi, saya coba jelaskan terlebih dahulu terkait software Pensim itu apa sih? Nah, di sini Pensim ini merupakan software pemodelan sistem dinamis yang digunakan untuk menganalisis, memahami, merencanakan perilaku sistem yang kompleks dari waktu ke waktu. Untuk proses penginstalannya, silakan rekan-rekan untuk klik bagian eh, anti-spam-nya dicentang, kemudian juga untuk bagian produknya bagian atas, dan platformnya silakan menyesuaikan sesuai dengan keinginan dari rekan-rekan. Untuk namanya juga diisi aja. Nah, di sini option subscribe bisa dinonaktifkan. Nah, untuk email ini penting silakan isi sesuai dengan alamat email masing-masing dan pastikan alamat emailnya benar karena nantinya link itu akan dikirimkan melalui emailnya. Nah, setelah itu kita langsung ke download software setelah semua bagian diisi semuanya, seperti yang sudah saya arahkan. Kemudian kita download aja software. Nah, setelah muncul ini silakan langsung mengecek ke bagian email masing-masing. Nah, kalau misalkan nggak ada, bisa ke bagian spam. Nah, ini karena sudah muncul notifikasi dari si fansimnya, silakan klik bagian yang bawah di sini, free download. Oke, kita klik dan silakan mengunduh sampai si software itu selesai. Nah, karena di sini saya sudah selesai mengunduhnya, maka nanti akan muncul tampilan di device laptop atau PC rekan-rekan seperti ini untuk aplikasi setupnya. Silakan klik, nanti akan muncul pop-up yes atau no. Nah, di sini silakan untuk klik bagian yes. Oke, setelah diklik akan muncul seperti ini. Silakan klik bagian I accept. Oke, untuk bagian ini install PLF for Academic. Oke, kita next saja. Di sini nama juga opsional aja. Oke, kita next saja. Dan untuk bagian ini silakan mengatur sesuai dengan settingan rekan-rekan. Default juga bisa, kita next langsung, kita next lagi juga. Kita next. Nah, ini dikosongkan aja nggak apa-apa. Kita next lagi. Dan kita install sampai si software pensimnya selesai. Oke, sembari menunggu nanti saya akan jelaskan juga terkait hal-hal yang bisa memandu rekan-rekan dalam penggunaan si pensimnya. Di sini langsung di launch aja dan finish. Nanti akan langsung muncul si software pensimnya. Oke, di sini muncul. Nah, di sini kan bagian pojok kanan tuh seperti terpotong ya. Supaya tidak terpotong, saya akan arahkan untuk ke bagian setting dan setelah ke bagian setting akan ke bagian sistem, klik bagian sistem, bagian display, dan silakan turunkan scale dari laptop atau PC yang rekan-rekan pakai supaya tidak terpotong beberapa tools yang ada di dalam fansimnya. Ini saya turunkan ke dalam 125. Nah, di sini sudah terpotong ya. Ada beberapa tools yang tadinya terpotong dan sekarang sudah tidak terpotong. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memberikan panduan lagi di sini. Ketika rekan-rekan bingung dalam menggunakan fansim, silakan klik atau ketik ya fansim support. Nah, dari sini akan muncul, silakan klik bagian yang ini. Nah, di sini fansim support itu isinya tentunya hal-hal yang bisa membantu dalam proses penggunaannya. Biasanya menyediakan berbagai sumber daya yang bisa membantu dalam menggunakannya. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa hal yang ada di dalam si bagian supportnya. Saya akan coba highlight untuk beberapa yang fundamental aja dan esensial. Di sini saya coba ke bagian FAQ atau hal-hal yang biasanya ditanyakan dan jawabannya seperti apa. Nah, ini ketika rekan-rekan pertama kali menggunakan Pensim, tentunya bingung ya, apa sih yang ada di dalam Pensim. Nah, ini rekan-rekan bisa langsung mempelajarinya di sini karena
ada berbagai konsep dasar yang dijelaskan di dalam narasinya. Misalkan saya mencari bagian eh, causal loop di sini. Ketik aja dengan menekan Ctrl F dan ketik apa yang ingin dicari. Nah, ini langsung ada, bisa diklik bagian yang ini. Langsung terdirect dan dijelaskan apa itu causal loop diagram. Kemudian juga ada gambarnya supaya bisa terbayang visualisasinya. Nah, balik lagi ke bagian support, di sini ada, saya coba jelaskan ke bagian online documentation. Nah, online documentation ini dia halaman yang mengarah ke dokumentasi resmi dari si pensimnya. Biasanya itu informasi-informasi rinci terkait fitur, dan dokumen ini mencakup berbagai topik. Nah, di sini topik-topiknya ada banyak ya. Ada Fansim Help sampai ke Fansim Demo. Nah, saya coba jelaskan satu persatu ya. Fansim Help ini tentunya sumber daya yang menyediakan panduan informasi terperinci seperti fitur dan fungsi dari si Fansimnya. Kemudian juga ada release note. Di sini isinya release note ini dokumen yang biasanya tentang pembaruan. Kemudian juga ada perbaikan bug, fitur-fitur baru dari si Fansimnya. Ini ada beberapa berbagai versi dari Fansimnya sendiri. Kemudian juga ada model. Di sini ada model-model bawaan yang disertakan dalam proses instalasi Pensim. Nah, ini juga bisa menjadi sumber inspirasi atau materi pembelajaran untuk pengguna Pensimnya. Ada user guide juga. Di sini ada panduan pengguna yang mencakup pengenalan terhadap Pensim serta serangkaian tutorial yang dirancang untuk membantu pengguna memahami dasar-dasar dari si Pensimnya. Nah, biasanya dasar-dasar yang umum dipakai dalam penggunaan Pensim ini tentu ada interface-nya. Nah, di sini ada beberapa tools-tools yang ada di Pensim dan penjelasannya. Seperti misalkan title bar. Nah, title bar ini judulnya, kemudian juga ada bagian menu. Nah, ini dijelaskan dari sini, dari si bagian guide-nya. Silakan rekan-rekan pelajari aja apa itu uh, tools-tools yang ada di dalam Pensimnya. Learning by doing aja. Nah, kemudian juga saya coba jelaskan yang ke bagian topik modeling guide. Nah, modeling guide ini artinya apa sih? Ya, ini berisi konsep-konsep permodelan dalam fansimnya disertai contoh-contoh menjelaskan penerapan konsep-konsep tersebut di dalam si eh, prakteknya seperti apa gitu ya. Nah, di sini coba kita klik bagian sistem dynamic ya, sistem dynamic for process, kemudian juga, nah enaknya di bagian modeling guide ini kita bisa langsung mengunduh contoh yang dijelaskan di dalam si fansimnya. Nah, ini ada project one.mdl, artinya ini project yang dikerjakan di dalam contoh modelnya. Nah, rekan-rekan bisa langsung mengunduh dan kita coba cek buka, dia akan terdirect langsung ke dalam fansimnya dan rekan-rekan bisa pelajari di sini sebagai contoh. Nah, ini sama persis seperti yang ada di dalam si fansim help-nya ini. Silakan dipelajari aja ada langkah-langkahnya seperti apa dan dicocokkan aja untuk bahan proses pembelajaran. Kemudian juga di sini ada bagian tadi dari modeling guide, ada reference guide. Nah, reference guide ini penting juga karena di sini ada bagian model setting, error, dan unit checking. Nah, di sini ketika proses penggunaan Fansim, tentunya akan terjadi sebuah error ya, pastinya ya. Nah, di sini ada manual guide-nya, ada manual book-nya di sini. Oke, kita contohin aja langsung ke bagian Fansim-nya langsung ya. Misalkan di sini saya coba deh kita running ya, misalkan kita running. Oke. Nah, di sini kan error ya, si bagian Fansim-nya ya. Nah, di sini langsung akan ada muncul incompleted equation. Nah, di sini bisa langsung diperbaiki aja, artinya di bagian equation dari work in progress terjadi sebuah error. Nah, ini bisa diklik aja. Nah, silakan rekan-rekan bisa perbaiki untuk yang error tadi mengikuti dengan apa yang dijelaskan. Oke, di sini saya coba contohin lagi, misalkan new order gitu ya. Saya klik bagian misalkan terlalu di sini kan equationnya rumusnya ya. Saya klik misalkan new order minus ship order. Nah, di sini akan muncul langsung error equation modify. Nah, di sini bisa langsung cek sintaks atau langsung misalkan contoh lagi saya asal ya gitu ya. Cek sintaks. Nah, di sini ada error langsung muncul tampilannya. Maka dari itu
kita bisa perbaiki aja di sini, kita hapus aja mengikuti dengan variabel yang sudah di fancy ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dipelajari aja rekan-rekan. Silakan dipelajari di dalam model setting, error, dan unit checkingnya. Kemudian juga di sini ada bagian kayak appendix. Ini appendix, kemudian juga ada bagian molecules. Biasanya untuk bagian dokumentasi yang bahas tentang konsep molekul. Di sini juga ada bagian fancy model reader sampai ke fancy demo. Nah, selanjutnya ada hal lain yang esensial juga. Di sini ada bagian, kita ke bagian library deh. Nah, ketika ingin memodelkan simulasi gitu ya, tentunya ada proses yang harus kita pelajari terlebih dahulu ya dalam memulai simulasinya. Nah, di sini ada beberapa video yang dijelaskan terkait konsep dasarnya. Rekan-rekan bisa mempelajarinya terlebih dahulu ketika ingin memodelkan sesuatu dari proses introduction-nya di sini sampai ke yang lebih detail lagi, causal loop, dan yang terakhir ke bagian Fansim calibration. Nah, ini biasanya akan update terus sesuai dengan si biasanya akan ada update sendiri ya kalau misalkan di websitenya. Nah, ini silakan aja dipelajari aja. Nah, di sini juga ada dokumen yang digunakan di dalam proses penjelasan si videonya. Silakan diunduh aja. Ada juga slide-nya. Ini sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran software Kensim-nya. Nah, kedua itu ada bagian, ya selanjutnya ke bagian support lagi ada Kensim Forum. Nah, Kensim Forum juga nggak kalah penting ya di sini ya. Coba klik redirect langsung. Nah, ini bisa biasanya digunakan sebagai bahan diskusi dalam proses ketika ada proses error dan lain sebagainya. Nah, ini kan bisa jadikan acuan ya, atau mencari sesuatu. Jadi, sudah jelas semuanya dari proses support. Ini ada bagian FAQ, kemudian juga bagian fancy reference guide, fancy video, sampai ke forumnya. Nah, dari sini seharusnya rekan-rekan bisa langsung mengerjakan atau bisa memudahkan proses pengerjaannya gitu ya, ketika ada case study gitu misalkan. Nah, ini silakan aja dipelajari sesuai dengan arahan yang sudah saya jelaskan. Untuk video pengenalannya kurang lebih seperti itu. Silakan mencoba dan terima kasih.